Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta, Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suada, hari ini edisi Senin 12 Sya'ban 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 April 2020. Sahabat share Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di sore hari ini. Baik sahabat suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, sahabat suada, bagaimana kabarnya semua? Bang Darda rasa semakin hari semakin ada rasa mungkin di hati sahabat, rasa bosan di rumah ya dan lain sebagainya. Tapi yang pasti kita niatkan segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita rasakan nantinya akan Allah ubah, Allah berikan ketenangan, kenyamanan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya ketika pun sahabat berada di rumah, maka niatkan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Niatkan bahwa ketika kita di rumah, kita ingin mematuhi anjuran, himbauan ulama kita ya, lewat MUI misalnya, ataupun pemerintah kita, yang itu dalam rangka kebaikan kita. Kita tidak ingin dalam suasana wabah corona yang berlarut-larut ya, yang sehingga nanti akan menyebabkan hal-hal yang lebih buruk lagi. Mungkin ada yang tertular ya dengan orang yang sudah terkena positif virus tersebut, atau juga macam-macam ya, yang akibatnya masa karantina mandiri di rumah masing-masing akan diperpanjang. Bahkan sudah ada ya berita kemarin bahwa Muhammadiyah dan NU sudah sepakat sholat Idul Fitri itu tidak dilakukan ya. Artinya apa sahabat suada? Kita memang nggak tahu ya ke depan seperti apa. Ini libur, misalnya libur sekolah sampai tanggal 27 April, ada juga yang sampai 30 April. Nah, waktu itu kan masih sudah masuk masa-masa Ramadan ya. Sudah kita mulai tanggal 24 April kita mulai Ramadan. Nah, sampai tanggal 30 berarti kita masih libur. Nah, entah apakah tanggal 1 Mei kita sudah masuk atau diperpanjang lagi, kita tidak tahu. Oleh karenanya mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sebenar-benarnya. Semoga Allah segera menghilangkan virus corona ini, segera lenyap dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan kita per 1 Mei sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Kita bisa sholat tarawih di masjid berjamaah. Masya Allah, sedih sekali ya sahabat sahabat. Seandainya nanti kita sholat tarawih tetap dihimbau oleh MUI misalnya ya, sholat di rumah saja, sedih sekali rasanya. Padahal kita tahu ketika Ramadan, bulan puasa, kita dengan sukacita menyambutnya. Kita sholat tarawih setiap malam di masjid-masjid terdekat atau masjid yang kita ingin sholat di sana ya. Juga nanti takbiran di luar rumah, dan endingnya puncaknya kita sholat Idul Fitri di lapangan bersama semua masyarakat, semua saudara-saudara kita, keluarga kita. Nah, oleh karenanya sesuatu yang tidak kita tahu ke depan, kita harapkan semoga sekali lagi Allah memudahkan, Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melewati masa-masa krisis ini. Kita katakan masa krisis ya sahabat saudara. Nah, oleh karenanya ayo sekali lagi ketika sahabat berada di luar rumah, jangan lupa memakai maskernya ya, selalu pakai masker dimanapun Anda berada, dan juga jaga jarak, social distancing ya. Dan juga jangan lupa cuci tangan sesering mungkin pakai sabun ya, atau memakai hand sanitizer misalnya. Dan juga sahabat jangan lupa melengkapi
tubuh sahabat dengan suplemen-suplemen seperti habat sauda misalnya, atau madu ya sahabat swada. Segala cara ikhtiar kita lakukan, insya Allah Allah ridho dengan hal tersebut, amin ya rabbal alamin. Ya sahabat swada, sore hari ini Bang Dada akan berbagi mungkin tidak tentang corona ya, mungkin kita sudah banyak baca di rumah, di Facebook terutama, atau di media sosial lainnya tentang corona yang menyebabkan kadangkala rasa bosan ya, jenuh. Nah sore hari ini Bang Dada akan berbagi dengan sahabat tentang bagaimana tips bahagia dalam hidup, yang Bang Dada ambil dari buku Latahzan karangan Dr. Aid Al-Qarni. Ini merupakan karya fenomenal beliau yang berjudul Latahzan, atau dalam bahasa Indonesia jangan bersedih. Jangan bersedih sahabat saudara. Ya, namun Bang Dada ingin mengumumkan sebelumnya pengumuman dari PDAM Kutai Timur ya. Kutai Timur, mereka memberikan surat edaran tentang pemberian bantuan keringanan pembayaran tagihan air bagi pelanggan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur, dampak dari Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Nah, melaksanakan surat perintah tugas dari Bupati Kutai Timur tanggal 2 April 2020 dalam upaya membantu dan meringankan beban masyarakat Kabupaten Kutai Timur dampak dari Coronavirus Disease 2019 di Kutai Timur, maka PDAM Tirta Tua Benua Kutai Timur memberikan bantuan keringanan pembayaran tagihan air bagi pelanggan rumah tangga 1 golongan 1D, golongan 2B, dan rumah tangga golongan 2C. Selama 3 bulan, mulai bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020. Penerapan pembayaran bulan April untuk pemakaian air bulan Maret, pembayaran bulan Mei dan Juni masih dalam tahap evaluasi. Nah, bagi pelanggan yang menerima bantuan keringanan pembayaran tagihan air, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut. Melakukan penghematan pemakaian air dan penggunaan air diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Dilarang menyalurkan atau membagi-bagikan air dari instalasi pelanggan dengan tujuan tertentu. Setiap pelanggaran ketentuan ini akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mestinya. Nah, alhamdulillah ya sahabat sahabat, khusus untuk masyarakat Kutai Timur ada keringanan biaya. Bukan lagi keringanan, bahkan dibebaskan untuk bulan April ya. Untuk bulan Maret ya, pemakaian bulan Maret yang dibayar bulan April itu dibebaskan. Untuk rumah tangga golongan 1D, golongan 2B, dan golongan 2C. Nah, silakan cek sahabat swada. Sahabat di rumah pakai meterannya golongan apa nih? Golongan 1D, 2B, atau 2C itu mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, yang pertama Bang Dada akan berbagi dengan sahabat tentang kata yang sangat menenangkan, nama yang sangat luar biasa, menyejukkan hati ya, menyejukkan hati, dan ketika kita melafazkannya maka ketenangan hati akan kita dapatkan. Percaya itu sahabat saudara, itu kata Allah, ya Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta padanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ar-Rahman ayat 29. Ketika laut bergemuruh, ombak menggunung dan angin bertiup kencang menerjang, semua penumpang kapal akan panik dan menyeru, "Ya Allah!" Ketika seseorang tersesat di tengah gurun pasir, keadaan menyimpang jauh dari jalurnya, dan para kafilah bingung menentukan arah perjalanannya, mereka akan menyeru, "Ya Allah!" Ketika musibah menimpa, bencana melanda, dan tragedi terjadi, mereka yang tertimpa akan selalu berseru, "Ya Allah!" Ketika pintu-pintu permintaan telah tertutup dan tabir-tabir permohonan digeraikan, orang-orang mendesah, "Ya Allah!" Ketika semua cara tak mampu menyelesaikan, setiap jalan terasa menyempit, harapan terputus, dan semua jalan pintas membuntu, mereka pun menyeru, "Ya Allah!" Ketika bumi terasa menyempit dikarenakan himpitan persoalan hidup, dan jiwa serasa tertekan oleh beban berat kehidupan yang harus Anda pikul, menyerulah, "Ya Allah!" Ku ingat Engkau saat alam begitu gelap, gulita, dan wajah zaman berlumuran debu hitam. Ku sebut namamu dengan lantang di saat fajar menjelang,
dan fajar pun merkah seraya menebar senyuman indah. Setiap ucapan baik, sahabat swada, doa yang tulus, rintihan yang jujur, air mata yang menetes penuh keikhlasan, dan semua keluhan yang menggunda-gulanakan hati adalah hanya pantas ditujukan kehadiratnya. Setiap dini hari menjelang, tengadahkan kedua telapak tangan kita. Julurkan lengan penuh harap dan arahkan terus tatapan matamu ke arahnya untuk memohon pertolongan. Ketika lidah bergerak, tak lain hanya untuk menyebut, mengingat dan berzikir dengan namanya. Dengan begitu, hati akan tenang, jiwa akan damai, syaraf tak lagi menegang, dan iman kembali berkobar-kobar. Demikianlah, dengan selalu menyebut namanya, keyakinan akan semakin kokoh, karena Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Surat Asy-Syura ayat 19. Allah, nama yang paling bagus, susunan huruf yang paling indah, ungkapan yang paling tulus, dan kata yang sangat berharga. Apakah kamu tahu ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Dalam surat Maryam ayat 65. Allah miliknya ke semua kekayaan, keabadian, kekuatan, pertolongan, kemuliaan, kemampuan, dan hikmah. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Di surat Al-Ghafir ayat 16. Allah, darinya semua kasih sayang, perhatian, pertolongan, bantuan, cinta, dan kebaikan. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dalam surat An-Nahl ayat 53. Masya Allah. Allah pemilik segala keagungan, kemuliaan, kekuatan, dan keperkasaan. Betapapun kulukiskan keagunganmu dengan deretan huruf, kekudusanmu tetap meliputi semua arwah. Engkau tetap yang maha agung, sedang semua makna akan lebur mencair di tengah keagunganmu, wahai Rabbku. Ya Allah, gantikanlah kepedihan ini dengan kesenangan. Amin. Jadikan kesedihan itu awal kebahagiaan, dan sirnakan rasa takut ini menjadi rasa tentram. Ya Allah, dinginkan panasnya kalbu dengan salju keyakinan, dan padamkan bara jiwa dengan air keimanan. Wahai Rabb, anugerahkan pada mata yang tak dapat terpejam ini rasa kantuk darimu yang menenteramkan. Tuangkan dalam jiwa yang bergolak ini kedamaian, dan ganjarlah dengan kemenangan yang nyata. Wahai Rabb, tunjukkanlah pandangan yang kebingungan ini kepada cahayamu. Bimbinglah sesatnya perjalanan ini ke arah jalanmu yang lurus, dan tuntunlah orang-orang yang menyimpang dari jalanmu merapat ke hidayahmu. Ya Allah, sirnakan keraguan terhadap fajar yang pasti datang dan memancar terang, dan hancurkan perasaan yang jahat dengan secercah sinar kebenaran. Hempaskan semua tipu daya setan dengan bantuan bala tentaramu. Ya Allah, sirnahkan dari kami rasa sedih dan duka, dan usirlah kegundahan dari jiwa kami semua. Kami berlindung kepadamu dari setiap rasa takut yang mendera. Hanya kepadamu kami bersandar dan bertawakal. Hanya kepadamu kami memohon, dan hanya darimulah semua pertolongan. Cukuplah Engkau sebagai pelindung kami, karena Engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya sahabat saudara, Allah sangat menenangkan ketika kita mengucapkannya, sahabat saudara. Bahwa ketika senantiasa bibir ini selalu berucap Allah, Allah, ya Allah, semua terasa damai seketika, ya, seketika. Bahkan ketika kita punya banyak masalah yang susah kita mencari solusinya, maka kita serahkan dengan menyebut kata Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahalazim, misalnya. Maka seketika rasa tenang itu mulai menggelayut dalam pikiran kita, ya. Meskipun kita belum tahu solusinya apa juga, tetapi setidaknya rasa tenang itu ada dalam hati kita. Dan alhamdulillah, setelah itu
masalah yang menumpuk tadi, yang banyak tadi, akan selesai dengan sendirinya, dengan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka tentunya. Oleh karenanya sahabat swada, mari kita selalu senantiasa ucapkan, berzikir dalam lisan kita, kata Allah, Allah, Allah. Setiap ada masalah kita bilang, ya Allah, astagfirullahalazim. Kita biasakan hal tersebut sahabat swada. Ketika kita sudah terbiasa, maka itu akan menjadi sebuah karakter dalam diri kita. Jadi jangan lagi ada yang ketika terkejut itu kita mengucapkan kata-kata latah, kata-kata kotor, jorok misalnya ya. Ya, ketika dikejutin orang misalnya, kita menyebutkan kata-kata jorok. Banyak sekali terjadi seperti itu ya. Atau di Kutai Timur misalnya ada yang menyebut astaga gitu ya. Nah, itu karena kita terbiasa menyebut hal seperti itu. Bayangkan ketika kita semua bawa dengan kata Allah, astagfirullah, Allahu Akbar, Allah selalu kita bawa, maka hal tersebut akan menyebabkan kita langsung otomatis kita menyebut, ketika dijudkan orang, astagfirullahalazim, ketika mau jatuh, Allahu Akbar ya. Dan selalu Allah yang kita bawa, dan itu menjadi karakter yang bagus sekali untuk kita lakukan, untuk kita teruskan. Sehingga untuk menjadi bahagia, tips bahagia yang pertama, lantunkan nama Allah dimanapun, dalam kondisi apapun sahabat berada. Baik sahabat swada, demikian kebersamaan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kebahagiaan di tengah virus corona saat ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimanapun hal ini terjadi, kondisi sekarang terjadi wabah corona, semua tak lain tak bukan karena izin Allah semata. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, kita menjalankan ujian tersebut. Semoga Allah meridhoi Anda semua, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.